Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membuat sebuah parcel dengan tema pastel. Jadi yang warna-warna yang saya pilih adalah warna-warna pastel nanti untuk mengemas keseluruhan dari parcel ini. Oke, saya perlihatkan dulu bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah tentu keranjang untuk parcel. Ini ukurannya sedang dan bentuknya agak membulat. Oke. Kemudian nanti di parcelnya saya akan cover, biasanya pakai plastik, kali ini saya akan cover pakai kain tile. Oke, kain tile untuk memberi kesan yang agak berbeda daripada kita menggunakan plastik wrapping seperti biasa. Oke, selain itu saya akan gunakan bunga, ya. Ada beberapa bunga yang akan digunakan nanti di sekeliling bungkusan dari parcel ini. Apalagi ada pita-pita, ya. Saya juga menggunakan alat bantu gunting, selotip, kemudian ada lem tembak dan tentunya isinya lem tembak. Oke, ya. Baik, kemudian sekarang saya mau lihatkan isi parcelnya. Isi parcelnya saya pilih berdasarkan warna. Warna-warna yang saya pilih karena memang temanya adalah pastel, saya pilih pink, kemudian kuning, dan selebihnya adalah warna kesukaan saya, biru. Jadi semuanya warnanya biru. Kenapa saya pilih warna-warna ini? Karena nanti secara keseluruhan ketika digabung, kalau warnanya campur aduk, maka hasilnya akan kurang baik, jadi tidak sesuai lagi dengan temanya nanti. Baik ibu-ibu, saya lanjut ya. Nah, untuk membuatnya parcel ini pertama-tama saya sudah siapkan kertas yang diremuk-remukin, yang dimasukkan ke dalam sebagai pengganjal saja, tapi karena memang si keranjangnya ini tidak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu masalah juga kalau tidak terlalu dikasih banyak remukan kertas. Tambahkan lagi ya. Oke, setelah rasanya cukup, jadi semua bagian dari keranjang ini sudah tertutupi dengan kertas. Ini biasa ya, kalau parcel memang dikasih pengganjal di bagian bawah supaya nanti isi parcelnya bisa kelihatan naik ke atas. Saya susun dulu. Saya mau kasih ini yang paling belakang. Oke. Kemudian kanan kirinya saya kasih warna kemasan yang pakai warna kuning. Ya, ini botolnya juga saya kasih pita biar nanti seragam sama keseluruhan temanya. Oke, kemudian saya kasih lagi botol minuman yang warna biru. Oke, kelihatan ya. Sudah cukup kelihatan bagus dari depan. Oke. Kemudian setelah tersusun seperti ini, saya mau kasih bunga dong. Kasih bunga supaya
beda sama parcel biasa. Oke, mungkin untuk memperkuat kita kasih selotip dulu. Bentar ya, atur lagi. Kayaknya ini terlalu tinggi yang depan. Ya, nah, itu lebih kelihatan. Jadinya seperti ini. Sekarang kita akan kasih selotip untuk menguatkan satu sama lain supaya nggak tidak tergeser-geser nanti ketika di delivery. Sebenarnya karena tempat keranjangnya tidak terlalu besar, jadi kalaupun tidak diselotip sih nggak apa-apa sebenarnya ya, itu supaya lebih aman. Usahakan supaya selotipnya nggak kelihatan, jadinya hasilnya lebih rapi. Oke, insya Allah sudah kuat. Nah sekarang bunganya ya, bunganya kita letakin di sini, kita selotip lagi. Karena memang kalau pakai bunga kesannya jadi lebih sweet gitu, lebih manis, lebih luxe dibandingkan kalau misalnya polos-polos saja. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, ini sebelum di wrapping dengan tiller. Ucapan kecil, selamat milad, Kundri ke-58. Saya print sendiri barusan. Nah, ini akan saya ikatkan ke bagian atas ya. Oke. Mudah-mudahan nggak lepas. Nah, oke. Baik, si parcelnya sudah beres. Sekarang kita wrapping ya. Wrappingnya gini. Ini kain tilenya lebarnya 1 meter, pas-pasan. Jadi saya mau coba gini caranya. Tilenya kita bentang dulu.
Terus ini kita letak di tengah, pastikan di tengah, betul-betul di tengah supaya imbang kiri kanannya ya. Oke, sekarang depan belakangnya. Sekarang depan belakang berarti. Gitu ya. Jadi ini ya, ibu kain yang ini yang paling depan. Ini saya coba untuk tarik full ke belakang. Gini. Ucapannya ketarik enggak? Oke. Ini dirapiin ya, dirapiin kanan kiri. Ini bagian paling sulitnya ya ketika wrappingnya, supaya rapi. Oke, rapi ya depan ya. Nah, terus kita tarik ke belakang full. Saya nggak bisa lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini mau saya selotip semuanya supaya nggak gerak-gerak. Oh, saya miringkan ya supaya bisa dilihat. Oke. So, dari ujung ke ujung biar nggak bergerak. Beberapa kali supaya kuat. Baik, ini sudah 3 kali. Kemudian bagian paling bawahnya. Hati-hati supaya barang-barang yang sudah ada di dalam nggak bergeser. Oke, kira-kira sudah cukup kuat. Sekali lagi ya. Walaupun kita ulang berkali-kali, dia nanti nggak kelihatan karena kan yang bagian ini nanti kita majukan lagi ke depan. Ini saya coba-coba aja tadi malam supaya ketika dibuat sudah tahu kira-kira apa yang mau dikerjakan dengan kain tile yang terbatas ini jumlahnya. Yang gini. Nah, gitu ya. Yang tadi di belakang itu kita majukan ke depan. Oke, sambil ngerapiin yang di belakang. Oke, jadinya seperti ini. Saya ikat dulu kayak ngikat rambut pakai karet gelang. Gunanya supaya rapi aja pas bagian tengahnya, di bagian puncaknya yang nanti ditempelkan di sini.
Sekali lagi. Ya. Oke ya. Ya Bu ya. Tuh diikat. Nah, dari sini ya. Dari sini ini akan diselotip. Kalau bikin parcel memang sepertinya, karena ini saya baru pertama kali bikin parcel, harus berkali-kali menggunakan selotip dan lem supaya ketika sampai ke tangan penerima bisa tetap bertahan cantiknya. Oke. Kalau sudah, ini mau saya bikin jambul. Jambul dia dipilin ya, dipilin. Oke, dipilin saja, dipilin. Sayang kalau mau dipotong, tadi pengen dipotong di sini, jadi ada kayak kembang gitu, tapi sayang aja kalau kainnya dipotong, karena kalau dibuka lagi nanti, kalau sudah diterima sampai di rumah terus dibuka lagi, kan itu bisa ini, bisa apa namanya, bisa digunakan kain tilenya. Terus saya mau nanti dia sampai ke sini ya, ke depan kita. Oke, bagian atasnya sudah. Setelah bagian atasnya beres, saya mau pakai lem tembak untuk menempelkan ini kainnya ke bagian pegangan. Karena kalau pakai selotip biasa nggak bisa. Kalau pakai selotip biasa nanti akan bergeser karena selotipnya kena ke kain, kurang bagus ini lemnya. Kalau ke kertas oke ya. Oke. Tidak terlalu banyak dan nanti akan dilepas juga. Sambil dipilin. Oke, cukup sampai di sini. Yang ini saya biarkan lepas ya, biar kesannya ada girly-girlynya gitu. Sepertinya mungkin harus dikaret lagi ini supaya apa namanya, supaya nggak kebuka pilinannya tadi. Kain tile yang saya pilih ini kain tile yang glitter, lebih apa ya, kesannya lebih agak mewahan dikit lah, karena ada ininya ya, ada bintik-bintik goldnya. Oke, lem lagi ya. Nah ini sudah ya, tapi masih plain, jadi kita tambahkan lagi bunga. Nah ini dia, di puncaknya ini saya mau kasih bunga yang ya. Oke. Menutupi bagian karet yang tadi kita tempel.
semua bunganya sudah saya lepaskan dari tangkai, karena yang kita gunakan itu bukan bagian ininya. Ini ada daun-daun, kita kasih di sini. Oke ya. Oke, ada daun-daun lagi, sisa dari batang-batang tadi. Bisa letakkan di datang dari oke. Bagian belakang juga saya tambahkan bunga supaya nggak kelihatan bagian-bagian yang kurang bagus, jadi semuanya ditutupin depan belakang. Ya ibu-ibu. Nah kemudian di bagian bawah di sini saya mau tambahkan satu bunga ya, satu bunga di sini. Cantik deh. Masih ada sisa, jadi selagi masih ada sisa digunakan terus. Ada satu lagi, maka kita taruh di bawah, ke di atas, ke bawah satunya. Nah oke. Terakhir kita tambahkan satu pita di tengah-tengah. Ini pita biru, dari pita biru biasa saya buat tadi barusan. Oke, di manakah tengahnya? Ya, sini ya. Nah, sudah jadi. Oke ibu-ibu, ini hasil karya saya, parcel dengan tema pastel untuk Milad Universitas Riau yang ke-58. Terima kasih banyak.